Ya, kita belajar sebetulnya ya bebas, tetapi kalau di sekolah itu ada aturannya, sama seperti Dabunsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Putu Bunsi, kawan. Pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi. Di depan kita ini ada satu bahan, yaitu hoki anti. Kita belum pernah mendokumentasikan untuk hoki anti, jadi ini kita kecangkok. Ini sudah ada kalau 1,5 bulan ini medianya dengan pasir, dan ternyata sangat lambat sekali untuk pertumbuhan akarnya. Tetapi ini sudah ada akarnya, makanya kita mau potong saja, kemudian kita pindah ke polybag dulu. Nanti mau ngolah untuk yang bagian bawahnya. Ini adalah hoki anti satu-satunya. Ini sampai nutup ini untuk potongan, sisa potongan. Nah, kemudian ini yang atas-atas ini kita potong-potong untuk budidaya, untuk kita stek-stek ini. Dan tinggal ini ada 2 cangkokan ini sudah keluar akar semua, walaupun minim ya, tapi tidak apa-apa karena sebetulnya hoki anti di setek aja itu mudah hidupnya. Dan sebelum kita cangkok ini sebetulnya sudah kita buat gerak dasar ya, kita sudah buat gerak dasarnya supaya nanti ketika kita potong cangkoknya, ketika kita tanam, ini gerak dasarnya ini sudah ada. Ini untuk awatnya ini sudah masuk, ini sudah tertelan kambium ini. Jadi ini kita potong, kemudian nanti kita pindah ke polybag, dan ini untuk kawatnya nanti kita buka ini, kasihan ini. Oke ya, langsung saja, ini nggak usah lama-lama, ini kita potong langsung. Kita memang sengaja untuk media kita memakai pasir ya, dengan harapan nanti ketika mengurai medianya itu mudah, makanya kita pakai media pasir. Dan nggak tahu ternyata kok lama banget ini keluar akarnya, sangat lambat. Kita tidak tahu untuk hoki anti dicangkok itu butuh waktu berapa, kita juga tidak tahu. Tapi ini 1,5 bulan ini dengan media pasir ternyata sangat lambat sekali. Mungkin kalau pakai kokopit mungkin cepat, tapi kalau saya memang kurang suka dengan kokopit karena hasil dari akarnya itu menggumpal, diurainya itu susah ya. Dulu pernah pakai kokopit ketika cangkok, tapi setelah itu kita nggak suka untuk nyangkok pakai kokopit ya. Ini kita ada 2 bahan, kita langsung potong semua ini ya. Ini yang sudah kita buat untuk ini ya, gerak dasarnya ya, kita buat liukan-liukan saja ini setelah angger. Nah, ini nanti kita bersihkan dan kita buka untuk kawatnya, karena ini sudah masuk ke dalam kambium ini kawatnya ini ya. Ini kita punya 2 bahan, langsung kita bongkar saja. Tadi itu ganti media ini Lohansung, lambat banget kan untuk pertumbuhannya. Ini tak ganti medianya, ini sekam pasir sama tanah. Ini medianya masih ada, jadi sekalian kita potong ini untuk kita pindah ke polybag kecil-kecil ini dulu, tidak apa-apa. Ini kita langsung bongkar, kita lihat untuk perakarannya, kemudian nanti kita pindah ke polybag. Ya, sering kita informasikan keuntungan cangkok ya, keuntungan mencangkok dengan media pasir itu mudah sekali untuk mengurai akarnya. Makanya ini seneng, walaupun di beberapa bahan itu ternyata lambat, tapi ya kita tidak tahu juga mencangkok hoki anti dengan media lain itu cepat atau lambat, kita juga tidak tahu. Ini masih mudah sekali ini akarnya, jadi pasti mudah patahnya ini ya. Untuk yang bawahnya ini tidak kita apa-apakan ya, kita tidak potong, ini kita biarkan saja, langsung kita tancap saja. Suatu saat ketika akarnya sudah kuat, sudah panjang, baru nanti kita potong untuk kayu yang bawahnya. Oke, ini sudah. Kita tidak terburu-buru untuk motong-motong cabang, kita biarkan saja. Nah, ini belum punya konsep untuk mau diapakan, dan kita juga tidak terburu-buru untuk membuat gerakan atau pengawatan. Paling
Ini yang ke bawah ini tak potong-potong aja supaya tidak terlalu berat membawa beban. Nah, ini juga udah seperti ini dulu kawan. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen membuat bonsai, ini hanya sekedar share saja, tidak usah terburu-buru pengen ngawat, sedikit-sedikit pengen motong cabang. Kebanyakan pembonsai profesional atau yang berpengalaman itu untuk pembentukan cabang itu malah nanti, yang terpenting itu kakinya dulu. Makanya kita tidak usah terburu-buru seneng motong cabang, sedikit-sedikit langsung dipotong, dipendekin. Akhirnya untuk pertumbuhannya hanya rimbun saja, gerombol-gerombol. Nah itu nanti bukan bonsai nantinya, nanti larinya nanti menjadi tanaman hias. Walaupun banyak orang mendefinisikan bonsai itu sangat luas sekali, ya sangat luas sekali. Ada yang bilang membuat bonsai itu tidak perlu memikirkan gaya seperti Om Robert Stephen, ya, itu beliau itu malah justru tidak senang terpaku dengan gaya-gaya bonsai itu Om Robert. Makanya apa, gaya-gayanya itu memang benar-benar bebas, ya. Kalau kita sebagai pemula itu diarahkan untuk bisa mempelajari berbagai macam gaya, ya itu sih bebas ya untuk kita semuanya. Untuk masalah bonsai kita mau dibuat gaya apa itu bebas sebetulnya, akan tetapi kita paling tidak tahu, kita bisa mendefinisikan sendiri bonsai itu apa untuk diri kita. Sudah pasti kalau misalkan kok ketika kita membuat bonsai dengan progres atau punya harapan untuk ke kontes, sudah pasti di kontes itu ada aturan, ya itu adalah aturan kontes, bukan aturan bonsai. Kalau membuat bonsai tetap, saya tetap bebas, tetapi di kontes itu ada aturannya. Sama seperti ketika di sekolah, ya kita belajar sebetulnya ya bebas, tetapi kalau di sekolah itu ada aturannya. Sama seperti di bonsai, semua ada aturannya, ya walaupun kita belajar itu ya bebas, tapi kalau kita sudah belajar masuk ke sekolahan ya harus mengikuti aturan sekolahan, kan gitu ya. Ini satu sudah selesai dan kayaknya ini tidak perlu dikasih penyangga, kayaknya cukup kuat ini. Ini tak kurangi saja ini bagian yang ini, tapi yang ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita buka yang satunya ini kita buka dulu karena ini sangat ringkih sekali. Kalau misalkan tidak dibongkar dulu akarnya bisa pada putus. Jadi cangkok ya tetap yang diamankan ya akarnya dulu. Senang dengan hoki anti karena daunnya sangat kecil sekali dan lumayan cepat untuk pertumbuhannya, jadi sangat bagus lah untuk buat koleksi. Ya, kita masih benar-benar awam mencoba untuk membudidayakan bahan bonsai yang kita miliki. Ya, baru seperti ini akarnya, tapi ya tidak apa-apa lah. Seperti yang tadi, bagian yang bawah kita biarkan saja, paling tidak untuk membantu menyangga pohonnya. Nah ini untuk kawatnya ini tak buka dulu, ini kasihan ini melilitnya sudah luar biasa ini. Mau kita ground tapi bahan masih segini, kayaknya kurang macem lah. Jadi kita tanam di polybag dulu. Ketika akarnya nanti sudah kuat, sudah bisa diprogram, langsung nanti kita masukkan ke ground. Ya ini entah gaya apa ini, kita tidak tahu nih. Bentuknya juga kita asal-asalan ketika membuat gerakan. Tidak tahu lah. Yang penting dikasih liukan aja gitu. Untuk yang ini nanti kita kasih penyangga saja ini. Ya, kita langsung tancapkan saja. Sedikit diatur untuk akarnya. Udah, langsung kita tanam. Ini media pasir, tanah sama sekam. Ya ini tetap kita kasih penyangga ini. Kalau nggak dikasih penyangga kayaknya nggak kuat ini. Ini ada bambu nih. Oke kawan, ini sudah selesai. Jadi kita punya 2 bahan baru. Oke ya, mungkin itu yang bisa kita bagikan. Ini hanya untuk dokumentasi agar suatu saat ketika kita membuat video tentang hoki anti ini ada awalannya bahwa ini dari cangkok. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.